Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 238 Si Tua Putih Dicuri. Kata-kata itu baru saja terucap ketika dia melihat tuannya mengarahkan pandangan mata dinginnya ke arahnya. Tatapan itu menimbulkan rasa dingin langsung ke dalam hatinya. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi? Hatinya dipenuhi kebingungan, tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Tuan selalu sangat peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan dokter hantu dan setelah mengira bahwa Tuan tidak akan kembali setidaknya sampai malam tiba, siapa yang tahu bahwa dia akan tiba-tiba kembali bahkan sebelum setengah hari berlalu. Oleh karena itu, dia menduga bahwa sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah dokter hantu menunjukkan wajah masam kepada Tuhan? Kedua lelaki itu menyimpan perasaan khawatir mereka sendiri saat mereka menatap wajah tuan mereka yang muram yang masuk ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah beberapa saat kedua lelaki itu saling berpandangan sebelum berjalan keluar halaman untuk berdiskusi dengan suara pelan. Menurutmu apa yang mungkin terjadi? Tanya Grey Wolf sambil menatap Shadow One. Shadow One berpikir sejenak sebelum berkata, pasti ada hubungannya dengan dokter hantu. Kalau tidak, wajah Tuan tidak akan seburuk itu. Jangan bilang, agar kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita mengikuti mereka secara diam-diam, setidaknya kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Tuan dan dokter hantu. Setelah berpikir lagi, Shadow One lalu merendahkan suaranya dan berkata, kenapa tidak begini? Kau pergilah dan kumpulkan beberapa informasi. Tentang di mana dan jenis tempat yang dikunjungi Lord setelah kita kembali, dan juga kemana Ghost Doctor pergi. Kita punya orang-orang kita sendiri di Six Path City dan tidak akan terlalu sulit untuk menyelidikinya. Menyelidiki urusan Tuan. Itu tidak baik, bukan? Wajah Grey Wolf tampak tidak nyaman saat dia melanjutkan, jika Tuan tahu hal ini, kami tidak akan bisa menjawabnya. Kau adalah pelayan dekat Tuan dan aku adalah pengawal bayangan Tuan. Kau lihat sendiri betapa buruknya warna wajah Tuan ketika dia kembali, bukankah seharusnya kita setidaknya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya? Selain itu, masalah ini pasti ada hubungannya dengan dokter hantu dan jika kau tidak berani menyelidiki keberadaan Tuan hari ini, maka pergilah dan cari tahu keberadaan dokter hantu. Mendengar ucapannya, kedengarannya agak masuk akal, dan karenanya, Grey Wolf menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan segera kembali. Grey Wolf baru saja melangkah beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berhenti dan kemudian menoleh ke arah Shadow One untuk bertanya, mengapa kamu tidak pergi sendiri? Ini adalah tugas yang bisa kamu selesaikan juga. Bayangan satu meliriknya dan berkata, aku harus berada di sini untuk menjaga Tuan. Aku bisa tinggal di sini dan menjaga Tuan juga. Kau pergilah menyelidiki. Kalau tidak, aku mungkin akan menanggung kesalahanku lagi. Kata Grey Wolf sambil berjalan kembali, memberi isyarat agar Shadow One pergi. Kau benar-benar tidak akan pergi. Tidak mungkin. Grey Wolf menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa itu terdengar seperti tugas yang tidak ada gunanya. Aku akan pergi jika kau tidak ada di sana. Tapi, jangan tanya apapun tentang hal itu saat aku kembali. Atas dasar apa? Shadow One berjalan keluar sambil berkata, karena aku hanya akan menyelidiki Ghost Doctor. Kalau saja Ghost Doctor diselidiki, itu akan baik-baik saja bahkan jika Lord datang untuk mengetahuinya. Dasar licik. Grey Wolf mengumpat dengan suara rendah, saat dia melihat Shadow One berjalan menjauh dan dia kembali ke halaman untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, di sebuah gang. Kaki Feng Jiu menginjak punggung asisten itu sambil mencondongkan tubuhnya ke depan dan memainkan belati di tangannya, menatap wajah asisten itu yang pucat dan ketakutan saat dia tergeletak di tanah. Kemana kau bawa kudaku pergi? Apa? Kuda apa? Aku tidak tahu, Art. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah lolongan menyedihkan terdengar. Hanya untuk melihat asisten yang tergeletak di lantai mendapati punggung tangannya tertusuk belati, darahnya langsung mengalir keluar. Pemilik penginapan yang bergegas datang sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap Feng Jiu. Tuan muda, kita bisa membicarakan ini dengan tenang, tolong jangan sampai ada korban jiwa. Feng Jiu mencabut belatinya dan menyeka darah di wajah asistennya, suaranya lembut dan diwarnai ketidakpedulian tetapi terdengar sangat mengerikan. Di mana kudaku? Asisten berwajah pucat itu menatap belati tajam itu lalu menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, di loteng awan terkenal, Ard.